Shalom, selamat pagi semuanya. Kembali pada hari ini kita akan sama-sama bersaat teduh. Saat teduh kita diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Saya akan bacakan bagi setiap kita dan saudara sekalian boleh menyimak di Alkitab masing-masing dengan judul perikop Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, yaitu Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kali dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saudara sekalian, pernahkah kita merasa sangat lelah? Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional ataupun secara rohani. Pernahkah kita merasa seperti Elia, di satu titik ingin menyerah, merasa semua yang dilakukan itu sia-sia, sudah nggak ada artinya lagi, bahkan berharap hidup ini segera berakhir. Pernahkah saudara mengalami fase-fase seperti itu? Kalau saudara pernah mengalami hal itu, maka saudara tidak sendirian. Sebab saya pernah di satu fase mengalami hal tersebut. Karena itu saudara, mari bersama-sama kita melihat dari seorang tokoh bernama Elia, dan bagaimana di tengah-tengah kelelahan yang dialami, tapi Tuhan senantiasa memberikan kekuatan. Saudara sekalian, Elia seorang nabi yang besar, yang baru saja meraih kemenangan gemilang atas nabi-nabi Baal dalam pertarungan dahsyat di puncak Gunung Karmel. Tapi sekarang saudara, kini dia dilanda keputusasaan yang mendalam. Kemenangannya yang sangat spektakuler yang dia peroleh tadi, bagaimana ketika dirinya menyaksikan kekalahan telak para penyembah berhala dan pemulihan kehormatan Tuhan di hadapan seluruh Israel, seakan sirna ditelan oleh ketakutan. Hanya beberapa saat setelah Elia menyaksikan api Tuhan menghancurkan persembahan, tapi tiba-tiba ancaman mematikan dari Ratu Isabel yang berapi-api dan haus akan balas dendam membuat Elia ketakutan, sehingga ia melarikan diri dan mencari perlindungan di bawah pohon arar. Saudara sekalian, di tempat sunyi itu Elia memohon kepada Allah untuk hidupnya segera diakhiri, karena dirinya sudah merasa tidak mampu, saudara. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, malaikat Tuhan menghampiri Elia untuk memberikan dia makanan agar dia kuat kembali. Saudara sekalian, di sini kita bisa melihat ya, bahwa Tuhan tidak mencela kelemahan kita. Elia dalam keadaan putus asa dan takut, dia bahkan berdoa agar nyawanya diambil. Tapi yang menarik, Tuhan tidak memarahi atau menegur Elia. Tuhan justru mengutus malaikatnya untuk menyentuhnya dan berkata, "Bangunlah, makanlah." Tuhan memahami kelelahan fisik Elia, baik secara fisik maupun emosional. Saudara, Tuhan memulihkan dengan cara sederhana, makanan dan istirahat. Dalam 2 kesempatan, Tuhan memberi Elia makanan dan membiarkannya tidur. Bahkan setelah istirahat, datanglah kekuatan baru. Setelah Elia makan dan beristirahat, ia mendapat kekuatan untuk berjalan 40 hari 40 malam menuju Gunung Horeb, tempat perjumpaan dengan Allah. Saudara sekalian, melalui kisah Elia, kita dapat melihat bahwa saat kita benar-benar kelelahan, maka Tuhan tidak mencela kita, dan justru Tuhanlah yang senantiasa menguatkan kita. Tuhanlah yang senantiasa menolong kita, menguatkan kita, memberikan kita kekuatan di tengah-tengah kelelahan kita. Bahkan mungkin sampai satu titik kita ingin menyerah sekalipun. Setelah biarlah hari ini mungkin di antara setiap kita sedang merasa letih dan putus asa.
Mungkin kita merasa seperti Elia, ingin menyerah, bahkan sudah nggak sanggup lagi menghadapi fakta yang ada. Dan percayalah ya saudara, Tuhan mengerti pergumulanmu. Tuhanlah yang senantiasa menguatkanmu. Dan Tuhanlah yang senantiasa ada dan tidak pernah meninggalkan engkau dan saya di tengah-tengah kelelahanmu. Dia mengerti dan dia mau kita berhenti sejenak untuk makan dan beristirahat di dalam kasih-Nya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau boleh menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu. Melalui kisah Elia, di tengah-tengah kelelahan, ketakutan yang dihadapi, Engkau hadir bukan menjadi hakim untuk menghakimi dia, namun Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepadanya. Tuhan, biarlah melalui kisah ini kami juga diingatkan kembali bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami bisa capek, kami bisa lelah, kami bisa ingin menyerah terhadap segala sesuatu. Namun kami juga diingatkan bahwa Tuhan senantiasa menolong kami, menguatkan kami, dan memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, biarlah renungan pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.